Bismillahirrahmanirrahim. Bro, kita lanjut kajian hidup hanya 2 jam saja, episode kedua. Nah, bro, kembali ke pertanyaan awal di depan ya. Bagaimana perasaan kamu? Bagaimana pikiran kamu? Dan bagaimana sikap kamu bila saat ini ya kamu hanya punya waktu 2 jam saja untuk naik pesawat menuju akhirat? Nah, ini pertanyaannya semakin bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Kemudian perasaannya itu tenang atau gelisah ya. Wah, tentunya ya kalau saya sih akan gelisah ya, karena hanya punya waktu 2 jam saja. Kemudian pikiran, apakah konsentrasi atau bercabang? Mestinya dengan waktu sempit tersebut saya akan konsentrasi. Dan sikap ya, sikapnya bagaimana? Serius atau santai? Kalau kamu sih harusnya serius ya, karena waktunya tidak banyak, tidak panjang. Dan juga bagaimana persiapan bekalnya yang akan dibawa menuju perjalanan ke akhirat tersebut? Yuk kita ikuti terus ya. Bekal ada 2, yaitu bekal baik dan bekal buruk. Kemudian kalau di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Ini yang menjadi pokok, bahwa aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya manusia mengabdi kepadaku ya. Artinya kita hidup di dunia itu harus menjalankan ibadah totalitas secara keseluruhan. Semua yang kita lakukan harus menjadi ibadah kepada Allah ya. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Bahwa bekal baik itu ada amal soleh, dan bekal buruk tidak lain adalah dosa-dosa yang kita lakukan akibat melanggar perintah dan larangan Allah ya. Nah, kemudian muncul pertanyaan lagi, bahwa dalam sehari itu berapa waktu yang kita sisihkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Coba kamu hitung ya bro. Ayo coba kita hitung waktu beribadah kita ya, bahwa usia manusia itu 80 tahun. Tetapi usia ibadah yang dihitung oleh Allah itu dari 0 sampai 15, usia belum balik tidak dihitung ibadahnya, sehingga kita dihitung ibadah hanya 65 tahun ya. Nah, ini kalau dikoefisienkan ada 0,81. Kemudian dalam keseharian ya, dalam 24 jam kita apa saja sih? Sholat, zikir, kemudian ada puasa, ada ibadah sunnah ya, sehingga total ibadah dalam 24 jam itu kalau kita jumlah hanya 5 jam saja. Nah, koefisien waktunya juga lebih kecil lagi, cuma 0,2, sehingga kalau kita total di dalam seumur hidup kita yang 80 tahun tadi, atau 2 jam waktu akhirat, itu kita hanya menjalani ibadah itu selama 0,3 jam ya. Kalau ini kita hitung hanya 19 menit saja ya. 19 menit kita beribadah selama hidup kita. Lalu muncul pertanyaan ya,
pertanyaan tentang kegalauan kita ya. Bagaimana sih sebenarnya ya kita harus menyikapi tugas singkat yang hanya 2 jam di dunia ini, terlebih lagi bekal ya. Bekal itu adalah kalau dikorelasikan dengan ibadah, bahwa bekal kita itu hanya 19 menit tadi yang kita hitung di atas, yaitu 15% dari total kehidupan kita. Kemudian apakah kita bisa membuat bekal-bekal yang ada itu menjadi bermakna dan berlipat ganda, melebihi dari kualitas usia yang kita jalani ya. Yang pertama, menyikapi waktu dunia ya. Bro, di dunia ini berbisnis ya, kita tahu banyak orang yang sukses berbisnis. Orang sukses, mereka selalu mempunyai landasan kenapa mereka sukses ya. Banyak mungkin ya, tetapi kita coba ambil 3 saja yang selalu ada di situ. Yang pertama adalah bahwa mereka orang yang sukses bisnis itu mengetahui aturan tentang ilmu bisnis tersebut. Yang kedua, bahwa mereka bisa atau mampu mengelola waktu secara sempurna. Artinya dalam 24 jam sehari dapat dimanfaatkan seluruh waktunya untuk bisnis tersebut dan bisa memperoleh hasil yang lebih dari 24 jam tersebut ya. Kalau ini bingung ya, kamu bingung nggak dengan pernyataan ini? Jadi gini, misalnya kita contohkan saja Bill Gates ya. Bill Gates itu orang yang sukses banget ya di dunia ini ya. Dia mampu memanfaatkan 24 jam sehari itu. Dia diam saja, dia tidur, dia ke WC, ke toilet ya, dia mandi, dia berwisata. Itu semuanya tetap saja bisnisnya menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Nah, kemudian bahwa orang yang sukses bisnis itu selanjutnya akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dari hasil bisnisnya tersebut ya. Nah, bagaimana tentang orang yang sukses hidup? Ini korelasinya dengan perjalanan kita ke akhirat ya. Bagaimana orang itu dianggap sukses ya? Yang pertama, bahwa dia mestinya harus mengetahui aturan tentang ilmu kehidupan. Apa itu ilmu kehidupan? Ya, ilmu agama ya. Kita harus mengetahuinya tentang agama. Apa sih agama Islam itu? Siapa sih nabi kita? Siapa Rob kita? Dan juga apa-apa yang diperintahkan dan juga dilarang oleh Rob kita, Allah Azza wa Jalla, agar kita mengetahuinya. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang disampaikan di atas tadi tentang orang sukses bisnis, yang poin kedua, bahwa orang sukses hidup itu juga mereka harus mampu mengelola waktu secara sempurna. Artinya dalam 24 jam sehari dapat dimanfaatkan seluruh waktunya untuk beriman dan beramal soleh, bahwa waktu kita beristirahat pun itu bisa menjadi amal soleh kalau kita melaksanakannya sesuai dengan apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasul kita ya. Kita tidur mau bagaimana, kita mau ke WC bagaimana, semuanya berpahala, dan pahala itulah yang akan menjadi bekal baik kita. Selanjutnya, yang poin ketiga, bahwa akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda atas amal soleh yang dilakukan ya. Bukan hanya pahala yang seimbang dengan amal soleh ya, kita mencoba bagaimana mendapatkan pahala yang berlipat ganda ya.
Nah, nanti saya akan sampaikan juga tentang bagaimana bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda tersebut. Disimak terus ya bro. Nah bro, agar tidak terlalu panjang konten kita kali ini, kita lanjut di episode ketiga ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.